namanya rumah Hagong anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Berdaya. Asal saya dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya mengajar di SMP Terpadu Al-Istiqomah Kota Tasikmalaya. Saya adalah peserta dari pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali, Prodi Mapel Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Sekian perkenalan dari saya, dan ini adalah video pembelajaran puji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita mendapatkan kelancaran oleh Allah SWT untuk bisa mendapatkan ilmu yang sangat sempurna dan kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan kita nanti. Amin ya. Seperti biasa, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ya, seperti biasa ya, Ibu selalu menyapa kalian dulu sebelum pembelajaran dimulai, dan Ibu ingin menyapa kalian dengan salam biasa setelah kita ya. SMP Terpadu Al-Istiqomah. Ayo Hisam, semangat, jangan seperti itu ya. Nah, apa dengan hari ini Hisam? Kalau Hisam itu setiap memulai pembelajaran itu kamu bukanya langsung apa gitu kan. Hari ini seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai juga, Ibu selalu memeriksa kebersihan di dalam kelas ya. Coba lihat di bawah bangku kalian, kolong meja dimanapun ya, ada sampah. Pokoknya bukan sampah ya, bukan sampah. Nanti siapa? Itu bukan sampah ya. Nah, sudah bersih. Kalau Ibu lihat di sini, tumben kalian hari ini udah bersih ya, udah pada rajin, alhamdulillah, sesuatu kami. Nah, untuk selanjutnya coba kebiasaan kalian itu jarang bawa pulpen ataupun suka pinjam. Mana pulpennya? Coba pulpen, buku, buku catatan, mana buku catatan? Yuk. Kalian bener deh ikut buku catatan PKK. Kebiasaan ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya ya, semuanya sudah dibagikan buku paketnya. Mau buku paket langsung bawanya. Nah, yang selanjutnya Ibu ingin melakukan kesepakatan kelas ya dengan kalian semua
nama ayahnya. Soal itu tak nggak boleh kayak gitu, tidak kali. Ya. Nah, di lagu tadi kita mulai apa nah? Sesuai dengan ya apa yang akan kita pelajari pada hari ini itu tentang keberagaman di masyarakat Indonesia. Ya, bahwasanya kita itu adalah masyarakat yang sangat beragam. Kita belajar itu ingin kalian seperti biasa refresh dulu ya untuk mengikuti pembelajaran lebih lanjut. Silakan kalian di Google terbiasa dibuka akuisisnya. Nah, 84 ya udah silakan kamu yang dari pembelajaran pada hari ini ya. Nah, yang pertama pada dasarnya adalah menghargai keberagaman norma suku, agama, ras dan akar golongan dalam bingkai kebinekaan tunggal ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan. Menghargai keragaman, memahami keragaman, melaksanakan tanggung jawab sebagai pencapaian kompetensi yang harus kalian capai dalam materi ini adalah kalian harus bisa bersyukur atas keragaman, terus kemudian menghargai keragaman, kemudian memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keragaman suku bangsa, terus kemudian memiliki sikap yang tidak membedakan teman, ya, jangan membeda-bedakan teman, terus kemudian kalian ya untuk materi ini yang pertama tentang mendeskripsikan dan juga menganalisis keberagaman ataupun faktor keberagaman masyarakat Indonesia yang kali ini adalah bagaimana kalian mendeskripsikan dan juga menganalisis faktor dari penyebab keberagaman Indonesia itu, ya. Kenapa sih di Indonesia itu bisa beragam? Kenapa kok di Indonesia banyak sukunya? Ada suku tapi bukan berarti suku kaki ya, tapi suku bangsa ya, berbeda-beda dari suku bukan berarti suku kaki ya. Di Indonesia itu kan ada banyak macam sukunya. Kalau kalian itu sukunya suku apa? Suku apa? Nah, suku kaki, suku bangsa, suku Sunda ya, adalah suku Jawa. Nah, terus kemudian ya, selain itu, nah tujuan pelajaran kita ya, kita menggunakan pembelajaran program Desumi. Jadi seperti biasa itu akan memberikan permasalahan kepada kalian semua untuk dipecahkan ya. Nah, kalian harus bisa membaca permasalahan, menuliskan, menyelesaikan dan mempresentasikan hasilnya dalam kelas ya, seperti biasa. Iya lah Mek, wong aku tuangan wong. Aduh, maaf ya, ada urusan sama Lina. Sibuk nak kesini sekarang, maaf ya. Malaysia lah, Malaysia tuh Ayo, itu dari mana Ya. bahasanya? saya siap ya. Pak Ikan. Udah lama nih gak ketemu mereka, jadi gak sabar pengen ketemu. Teman-teman tahu nggak? Ya. Sahabat aku itu berasal dari berbagai daerah loh. Apa Ada yang dari Bandung, orang Pontianak, orang Semarang. Di sekolah kita juga pasti bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah. Contohnya nih, dulu guru aku
dia ngomong kayak ada logatnya gitu. Terus aku juga punya teman orang Batak. Dia itu pinter banget ngelawaknya. Dan dia juga pinter di kelas. Nah teman-teman, itu baru keberagaman di sekolah loh. Coba deh teman-teman bayangin keberagaman di seluruh Indonesia. Kita mulai dari penduduknya dulu nih. Penduduk di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, di ratusan pulau di Indonesia. Nah, kehidupan di tiap pulau tersebut pasti berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di dekat hutan, di dekat pantai. Oh iya, teman-teman pasti tahu di negara kita ini ada 6 agama loh. Ada agama Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Pokoknya kalau udah ngomong soal budaya, Indonesia udah pasti paling kaya deh. Kita lihat aja dari bahasanya. Kalau misalnya satu pulau di Indonesia bisa dibagi menjadi puluhan wilayah, dan tiap daerah itu punya bahasa daerahnya masing-masing, wah berarti bahasa daerah yang eksis di Indonesia bisa mencapai 800 bahasa. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Dayak, dan masih banyak lagi. Teman-teman, bentar dulu ya. Belum lagi kalau bahas soal pakaian adat. Di Indonesia, tiap suku punya pakaian adat tersendiri loh. Terus, pakaian adat sehari-hari itu beda modelnya loh sama pakaian adat untuk acara lain. Kayak pernikahan, upacara keagamaan, atau upacara adat. Jadi, satu suku punya berbagai macam model pakaian adat. Motifnya juga beragam loh. Kalau di Indonesia sih, yang paling terkenal ya batik. Tapi kalau aku punya satu motif yang aku suka banget. Ini nih, motif kaum. Dulu pas belajar kesenian di sekolah, aku sering banget disuruh gambar motif ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal kesenian, seni juga termasuk budaya loh. Dari Indonesia ada beragam kesenian daerah. Contohnya, ada tarian tradisional, lagu daerah, alat musik daerah, dan senjata tradisional. Terus, teman-teman tahu nggak sih? Sebenarnya, tarian tradisional itu menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, tiap tarian itu kalian selalu cerita, tapi disampaikannya lewat gerakan dan musik. Nah, karena pakai musik, berarti ada alat musiknya dong. Alat musiknya juga pakai yang tradisional, kayak gamelan, angklung, kecapi, dan lain-lain. Selain buat tarian, alat musik tradisional juga digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Kalau lagu daerah, biasanya berisi pesan moral. Jadi, bisa digunakan untuk ngajarin nilai-nilai kebaikan ke anak-anak. Makanya, jangan sampai lagu-lagu daerah ini kalah eksis sama lagu-lagu pop zaman sekarang. Teman-teman, kalian tahu nggak ini apa? Ini keris, salah satu contoh senjata tradisional. Biasanya, senjata tradisional digunakan untuk upacara adat. Kalau zaman dulu, digunakan untuk berburu atau potong kayu. Kalau kita lihat dari segi kebiasaan, orang Indonesia biasanya juga macam-macam loh. Contohnya dari cara pakai baju. Nah, kalau aku lebih terbiasa pakai baju yang modelnya model kayak gini. Tapi kalau orang Baduy yang masih tinggal di desanya, mereka itu lebih terbiasa pakai baju sederhana dan ikat kepala. Lihat dari apa lagi ya? Oh, dari makanan pokoknya. Kalau aku terbiasa makan nasi. Tapi kalau teman-teman kita di Indonesia Timur sana lebih terbiasa makan singkong atau jagung. Terus bisa juga dilihat dari tempat tinggalnya. Tiap daerah tempat tinggalnya juga bisa beda-beda. Kalau yang tinggal di daerah perkotaan, biasanya rumahnya dibangun dengan batu bata. Ada kaca, ada genteng. Tapi kalau yang tinggal di daerah pedesaan, rumahnya biasanya dibangun dengan kayu atau bambu. Dan yang terakhir, ini yang paling berharga buat kita jaga.
yaitu kearifan lokal. Nilai-nilai kebaikan di masyarakat kayak toleransi, menjaga alam, gotong royong, dan lain-lain jangan sampai hilang dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena nilai-nilai itu yang bikin kita jadi Indonesia banget. Kalian ingat kan semboyan bangsa kita? Bineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini udah ditulis sejak zaman dulu loh sama Empu Katular dalam kitab Suta Soma. Jadi memang sejak dulu para leluhur kita sudah tahu tentang keberagaman di Indonesia dan sadar kalau persatuan itu penting. Nah, makanya kita mesti jaga warisan itu. Jangan sampai karena kita beda suku, beda budaya, atau beda agama, kita malah jadi berantem. Tapi kita harus bersatu supaya kita bisa jadi bangsa yang kuat, tidak gampang dipengaruhi, dan tidak gampang dipecah belah oleh negara lain. Dan yang paling penting, kita harus terus cinta sama budaya kita sendiri. Yuk, mari kita jaga dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Oh iya, ayo. Aku mau pergi dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bagaimana? Setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, apa ada yang masuk ataupun ada yang kalian pelajari?
ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia ini ya. Nah, silakan permasalahannya adalah apa sih yang menyebabkan Indonesia itu menjadi beragam? Kalian berdiskusi bagaimana sih ataupun bagaimana faktor penyebab keberagaman tersebut bisa terjadi sehingga Indonesia itu menjadi negara yang memiliki keberagaman suku, bangsa, agama, ras dan lain-lain ya. Nah, jadi silakan kalian di LKPD ya yang telah diberikan, kalian analisis penyebabnya, kemudian dicari balik belajarnya ke sini. Kan ada temennya. Nah, harus ngobrol ya. Nah, coba di sini. Tadi udah baca kan literasi 10 menit. Silakan ya lihat kalau mau dipakai. Nah, di kalian kan bawa handphone, terhubung ke internet. Gunakan hal tersebut untuk mencari informasi ya. Silakan cari dan kalian bisa semuanya ada di sana di Google ataupun dimanapun ya. Di mesin pencarian silakan cari ya. Tulis jangan lupa kalian harus ngisi dulu ya nama-nama kelompoknya, silakan dicatat. Nah, dulu tentang strategi wilayah Indonesia penyebab disebabkan oleh hal ini. Strategis kenapa peragaman yang bisa dilakukan akibat dari letak strategis ini? Apa yang menyebabkan letak strategis wilayah Indonesia? Peragaman teh penyebabnya adalah letak strategis. Peragaman yang menjadi kelompok peragaman akibat dari terus negara kepulauan. Dengan negara kepulauan ini apa sih yang terjadi? Jenis keragamannya apa dari kondisi negara? Seperti yang ada teman-teman masih menginformasi peragamannya terjadi apa? Bisa disearching di Google atau kalian baca di yang pun di modul kalian baca. Kalau sudah selesai seperti kelompok berapa? Ada ibu. Kalau sudah selesai seperti kelompok 4 ya, lanjut diberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan tentang faktor penyebab keragaman masyarakat di sekitar kalian. Adanya perbedaan suku, budaya, satunya kelompok 1 cari rumah ada Ibu tarian. Yang ini tarian, kalau yang ini suku Indonesia, kalau yang ini baju adat semuanya. Nah, berarti kalian udah tahu suku, tarian, terus ada rumah adat, ada baju daerah. Nah, sekarang silakan ya, semuanya perhatikan dulu ke ibu di sini. Silakan, nah di sana ada baju adat. Nah, ibu punya alat peraga ya. Di sini ibu namakan peta keragaman Indonesia ya. Di sini terlihat ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara. Nah, di sini ada Sulawesi, terus kemudian ada Maluku dan ada daerah Papua ya. Di sini memiliki banyak keragaman dari yang ibu ambil di sini adalah rumah adat. Nah, jadi yang bagian rumah adat, silakan cari bentuk rumah adatnya seperti apa di sini. Terus kalian tempel di daerah mana? Misalkan ini bentuk rumah adat apa sih? Rumah Rumah adat apa sih ini? Misalkan kalian pegang suku apa? Suku pegang suku apa? Yang kalian tahu saja, yang kalian tahu, yang kalian mau sampaikan di sini. Boleh sekarang satu-satu.
watak tentang pembelajaran pada hari ini. Silakan dari sebelah sini. Ada yang mau menyebutkan apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dimulai tadi kalian melihat faktor penyebab keberagaman, terus kalian mencari ada Jessica lebih tahu tentang provinsi-provinsi ya, ada ternyata di provinsi itu ada rumah-rumah adatnya. Terus apa lagi? Kemudian lebih tahu baju adat. Terus apa lagi? Nah, yang lainnya ada yang menambahkan? Alvin? Bagaimana tanggapannya tentang keberagaman suku, budaya, agama, rumah adat? Kira-kira kalau kalian sebagai bangsa Indonesia, apa yang seharusnya kalian lakukan ketika kalian tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam? Jadi harus bagaimana? Kan punya perbedaan di antara teman-teman kalian dari warna kulit, terus kemudian warna rambut, dari pakaian, dari kebiasaan, dari adat istiadat, dari makanan, dari apapun itu. Nah, kalian berbeda dengan teman kalian. Apa yang seharusnya kalian lakukan ketika kalian berbeda dengan teman kalian? Ada dengan teman yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih. Nah, kalian harus bagaimana? Dengan orang yang berbeda agama, ada yang agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, Hindu, Protestan, Katolik. Nah, kalian harus bagaimana? Sebagai seorang Indonesia harus Saling bertoleransi. toleransi, terus menghargai, terus harus bagaimana lagi? Tidak membeda-bedakan teman. Yang terpenting adalah konteksnya kita sebagai siswa-siswi di sekolah ini adalah tidak membeda-bedakan pertemanan ya. Siapapun kalian, siapapun teman kalian dari latar belakang manapun itu, baik itu dari suku Jawa, Sunda, Toraja, Dayak, Papua dan lain sebagainya, kita adalah satu Indonesia karena kita berlandaskan Pancasila dan kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda. Ya, kalian harus memegang prinsip itu, jangan lupa kalian harus tetap kerjasama, bergotong royong dan jangan sampai kita tidak bertoleransi terhadap bangsa yang lainnya. Oke ya. Nah, kebetulan dari awal sampai akhir ya kita telah banyak sekali belajar ya. Ternyata kalian itu baru tahu ya ada suku ini, terus rumah adatnya seperti ini. Atau kalian baru melihat? Nah, ini ibu mau nanya nih. Kamu nanya? Ya ini. Ini bentuk rumah gimana? Di atas bumi di bawah Di bawah tanah, Bu. Sudah, betul. Namanya apa coba? Rumah. Nama rumah adatnya apa? Aceh. Nama rumah adatnya apa? Di Sunda itu ada banyak bentuk rumah adat. Ya, ada 5 kalau nggak salah. Dan ini salah satunya. Ini tahu nggak? Pengakhir ya. Rumah Aceh. Suwanto. Nah, ini namanya rumah Tagong Anjing. Ya, ibu cerita sedikit dulu di rumah-rumah ibu, di lembur ibu bahwa memang kenapa disebut rumah Tagong Anjing? Karena dulu mah orang Sunda itu biasa di rumahnya itu emang suka ada anjing-anjing yang bukan berarti kasar ya, ada anjing-anjing walaupun nggak dipelihara itu ada di depan rumah. Nah, maka disebutlah rumah Tagong Anjing. Itu dulu. Karena dulu di masa sok kalian boleh tanya sama orang tua kalian di rumah-rumah dekat kalian masih simpah heulana ke rumah kampung sok aya nara anjing ngomong duduk di sana. Kan disebutnya rumah Tagong Anjing. Karena dulu juga punya yang di dekat rumah itu namanya dipanggilnya si Boy. Nah, lawan saya golongan, tahu golongan? Tahu. Kekurangannya di judul garang, nah ngagar pengen samu cenah kana geukeun untuk dibaldokeun ke anjing cenah di dakar. Nah, cager baheula mah gitu. Itu salah satu bentuk keragaman yang ada di daerah kita. Nah, percaya henteu? Percaya. Nah, itu
motif. Nah,